wabarakatuh. Nah, salam dan bahagia. Salam Pramuka. Salam. Nah, kali ini Kak Adi sebagai pembina Pramuka yang laki-laki. Oke. Dan Kak Dedi yang sebagai pembina sama adik-adik semua itu untuk belajar tentang SKU. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita dulu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Oke, terima kasih waktunya. Nah, sekarang Kak Adi ingin mengajak kalian menyanyikan sebuah yel-yel adik-adik. Nah, coba kalian simak ini yang ada pada slide kalian. Lihat adik-adik yel-yelnya? Lihat, Kak. Oke. Nah, sekarang Kak mulai ya. Nanti kita bersama-sama menyanyikan yel-yel tersebut. Nah, kita mulai 1, 2, 3. Mana di mana anak paling keren? Anak paling keren ada di Trilogi. Ayo sama-sama. Mana di mana anak paling keren? Paling keren ada di Trilogi. Mana di mana anak paling ada di Trilogi. Trilogi oke. Trilogi. Hebat. Oke, lanjut. Nah, ini adik-adik kita akan belajar tentang syarat kecakapan umum. Nah, syarat kecakapan umum adalah syarat sidik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum TKU. Nah, setelah melewati ujian-ujian, SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang kalian, golongan penegak, dan golongan pandega. Lanjut. Terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama adalah penggalang ramu, tingkat penggalang raket, dan tingkat penggalang terap. Lanjut. Nah, syarat kecakapan khusus SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya. Untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus TKK telah melalui ujian-ujian. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu. SKK dipilih oleh seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. Lanjut. Nah, TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya. Begitu. TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan. Lanjut. Nah, TKK
menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama bidang agama, yang kedua bidang patriotisme, yang ketiga bidang keterampilan, keempat bidang ketangkasan, dan kelima bidang sosial. Lanjut. TK bedakan atas tingkatan atas sebagai berikut. Yang pertama ada pramuka siaga, itu yang kedua ada pramuka penggalang. Nah, penjelasannya seperti itu adik-adik, nanti disimak lagi. Nah, perhatikan adik-adik, itu ada sebuah gambar lampiran surat keputusan kuartir nasional Gerakan Pramuka nomor 134. Nah, kamu perhatikan itu. Nah, yang membedakan tingkatan pada TKK Penggalang, Penegak, dan Pandega ialah warna bingkai. TKK Penggalang merah, warna bingkai TKK Penegak Pendega kuning. TKK yang dimiliki seorang pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu adik-adik, perhatikan untuk yang terus ada berbentuk lingkaran, ada berbentuk persegi, ada berbentuk segi 5. Oke. Dan dibedakan dari warna-warnanya adik-adik semua. Nah, syarat pramuka Garuda SPG oleh Kak Debi. Nah, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Kak Debi. Nah, dari Kak Adi, sekian dulu, lanjut ke Kak Debi ya. Ya, Kak. Iya, Kak. Ya, Kak. Salam pramuka. Salam. Ya, terima kasih Kak Adi sudah menyampaikan materi kepada kami. Selanjutnya akan diteruskan oleh Kakak. Adik-adikku, apakah mendengar suara Kakak? Dengar, Mendengar, Kak. Kak. Dengar Kak? Nah, mari kita belajar tentang syarat pramuka Garuda atau kita sebut dengan SPG. Adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda pramuka Garuda. Nah, seorang yang telah menyelesaikan SPG, syarat pramuka Garuda disebut sebagai pramuka Garuda. Ia seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda atau TPG. SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Yang membedakan TPG siaga, penggalang, penggerak, pandega ialah warna dasar dari TPG tersebut. Nah, TPG untuk siaga itu berwarna hijau. Nah, bisa dilihat pada gambar ini berwarna hijau dengan gambar Garuda. Selanjutnya, untuk penggalang itu berwarna merah. Terlihat kan ya di gambar ya, adik-adikku? Lihat. Nah, Lihat, Kak. Ya, terlihat Kak. ya, terima kasih. Untuk TPG penegak itu berwarna kuning. Sedangkan untuk TPG pandega itu warna dasarnya coklat. Nah, SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata. Sedangkan untuk penggalang itu dapat ditempuh oleh pramuka penggalang terap. Penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana, dan untuk pandega itu dapat ditempuh oleh pramuka pandega yang memiliki syarat-syarat tertentu.
pemegang TPG itu berkewajiban yang pertama harus menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda. Yang kedua, harus mendorong, harus membantu dan menggiatkan teman-temannya pramuka yang lain untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Nah, ketentuan dan tempat pemakaian TKU, TKK, dan TPG untuk TKU pramuka siaga dan pramuka penggalan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri. Ya, lengan bajumu sebelah kiri. Nah, sedangkan untuk TKU pada pramuka penegak dan pandega itu disematkan di pundak kiri dan kanan. Lalu TKK, tanda kecakapan khusus baik untuk pramuka siaga, penggalang, penegak atau pandega itu ditempelkan di lengan baju sebelah kanan sebanyak 5 buah. Biasanya itu di bawah logo dari daerahmu. Kalau kakak itu kan di Jawa Tengah, berarti itu ada di melingkar di bawah logo provinsi. Nah, sedangkan TKK yang didapat lainnya ditempel pada tampan sejenis selempang, ya, yang digunakan khusus untuk menempelkan TKK. Nah, untuk TPG ada 2 macam. Yang pertama, TPG dari logam digantungkan di muka dada dengan pita berwarna merah putih yang dikalungkan di leher. Lalu yang kedua, kegiatan sehari-hari dipakai di TPG harian dari kain ditempelkan di dada sebelah kanan, di atas saku, di atas bintang tahunan tikur atau tiska. Tanda kegiatan tiska. Nah, ini pelantikan. Acara pelantikan itu merupakan serangkaian upacara dalam rangka memberikan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang pramuka atas prestasi yang dicapainya. Nah, langkah-langkah untuk proses pelantikan setelah menyelesaikan tugas dan kewajiban, yang pertama harus menyelesaikan SKU, syarat kecakapan umum. Yang kedua, menyelesaikan SKK, syarat kecakapan khusus. Yang ketiga, SPG, syarat pramuka Garuda, dan yang lainnya. Dengan baik, ya, para pramuka masih merasa perlu berusaha, harus prestasinya mendapatkan pengakuan. Berarti seorang pramuka harus meningkatkan prestasinya dan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari lingkungan. Lalu baru bisa melewati proses pelantikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pelantikan. Yang pertama, kita harus menyiapkan mental kita. Seorang pramuka itu harus mempunyai mental yang kuat, yang pemberani, tidak cengeng dan tidak mudah putus asa. Lalu persiapan fisik. Seorang pramuka itu harus mempunyai fisik yang kuat, ya, harus mempunyai fisik yang kuat. Lalu yang selanjutnya persiapan peralatan. Nah, untuk kegiatan pramuka kan perlu mempersiapkan berbagai macam perlengkapan. Pada pelaksanaan pelantikan, hal-hal prinsip yang dilakukan dalam upacara pelantikan antara lain, ya, harus ada bendera merah putih sebagai bendera pelantikan. Ya, ini berfungsi sebagai media menanamkan jiwa kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, wawancara antara pembina dengan yang akan dilantik ini untuk menanamkan komitmen terhadap kepramukaan. Lalu yang ketiga, pengucapan satya pramuka secara sukarela oleh calon. Yang keempat, tata urutan acara yang rapi serta formasi barisan dengan golongannya. Yang terakhir, dilaksanakan dalam suasana yang hikmat, ya. Ada macam-macam upacara pelantikan. Yang pertama yaitu upacara penerimaan anggota. Ini biasa
disebut kalau jenjang SMP itu persami ya Kak Adi. Iya, benar. Ya, ada upacara kenaikan tingkat. Lalu yang ketiga ada upacara pindah golongan. Yang keempat ada upacara penyematan TKK, kecakapan khusus. Selanjutnya ada upacara penyematan TPG, tanda pramuka Garuda. Lalu yang terakhir ada upacara pemberian penghargaan. Oke. Nah, kayaknya tuh terakhir ada yel-yelnya ya Kak ya. Mana tadi ya Kak? Yelnya di depan Nah, ya. Yang di depan. Oh, masih ada kurang satu lagi. Ada yang kurang satu lagi. Ini Kakak ajarin aja langsung ya. Iya Kak. Ya Kak. Kak, balonku ada 5 enggak? Baik. Ya, Gus. Pernah enggak? Pernah. Oke. Ini Kak Adi ajarin dulu ya. Cara menyanyikannya seperti ini. Ragu paling maju yes, pinter siswanya. Reguku nomor 1, regu trilogi namanya. Nah, coba bisa bareng-bareng sama-sama enggak? Ulangi lagi Kak. Halo, makasih. Halo. Oke, Ulangi lagi, kakak Kak. ulangi. Kakak ulangi. Oke, ini kakak contohkan dulu ya. Seperti ini. Raguku paling maju ya. Pintar-pintar siswanya. Raguku nomor 1. Namanya. Yo sama-sama. Raguku Paling. maju. Yes. Dari siswanya. Raguku nomor 1. Regu trilogi namanya. Wow, mantap. Terima kasih. Tepuk tangan sama-sama dong. Apa yang Kak Adi dan Kak Devi sampaikan tadi, jadi kemudian kurang lebihnya Kak Adi sama Kak Devi minta maaf sama adik-adik, mungkin kurang asik atau kurang bagaimana seperti itu. Asik Kak. Oke, terima kasih. Dari Kak Adi dan Kak Devi pamit undur diri. Terima kasih. Kak Adi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wabarakatuh.